San. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negara yang jauh, hidup keluarga Stahlbaum. Mereka memiliki anak perempuan bernama Clara dan anak laki-laki bernama Fritz. Setiap tahun baru, Clara selalu merasa gembira, sampai dia tidak bisa tidur. Dia tidak sabar menunggu hari esok tiba. Sepertinya waktu berjalan dengan sangat lambat. Oh Tuhan, kumohon dengarlah doaku. Aku ingin besok malam salju turun dan aku bisa mendapatkan hadiah tahun baru yang indah. Akhirnya, tahun baru pun tiba. Mereka menghiasi seluruh rumah dan menghiasi pohon cemara di ruang keluarga. Saat Clara bangun keesokan paginya, dia tidak percaya dengan yang dia lihat. Doanya terkabul saat dia tertidur. Salju turun sepanjang malam. Semuanya tertutup oleh salju. Kakak beradik itu memandangi salju dari jendela dan menunggu kedatangan paman mereka. Akhirnya, Paman Drosselmeyer muncul dari ujung jalan. Kau bisa melihatnya dari jauh. Di tangannya ada tas besar berisi hadiah. Dia datang Ibu. Paman Drosselmeyer datang. Dan dia membawa tas besar. Pasti ada hadiah untuk kita di dalam tas itu. Cepat, buka pintunya. Di luar sangat dingin, dia pasti kedinginan. Anak-anak menyambutnya dengan gembira. Selamat datang Paman Drosselmeyer. Selamat datang, Paman. Halo anak-anak. Pria tua itu langsung duduk di depan perapian untuk menghangatkan diri. Paman, bisakah kau memberikan hadiahku sekarang? Aku sudah tidak sabar, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku juga. Ayolah, Paman. Baiklah. Aku akan membukanya. Paman mereka membuka tas hadiahnya dan memberi satu kotak besar indah kepada Clara dan satu kotak lagi untuk Fritz. Clara yang membuka kotak itu dengan semangat berteriak gembira saat dia melihat prajurit Nutcracker di dalamnya. Oh, ini adalah hadiah terbaik yang pernah kudapatkan. Terima kasih. Aku senang kau menyukainya, Clara. Pada saat itu, Fritz yang melihat Clara langsung membuka hadiahnya sendiri. Seekor tikus hitam berpakaian seperti bajak laut muncul dari kotaknya. Tapi Fritz sama sekali tidak suka hadiahnya. Dia menginginkan hadiah milik Clara. Dengan marah, dia melempar tikusnya ke lantai, merebut Nutcracker dari tangan Clara dan melemparnya ke dinding. Matanya dipenuhi oleh rasa iri. Fritz, Aku juga mau Nutcracker itu. Aku tidak suka tikus ini. Kenapa hadiah dari Clara lebih baik dariku? Jangan bicara seperti itu, Fritz. Hadiahmu juga bagus. Pamanmu sudah baik memikirkanmu dan juga membawakanmu hadiah. Sikapmu ini benar-benar buruk. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin tikus jelek ini. Clara yang mengambil Nutcracker-nya melihat salah satu tangannya patah. Prajuritku yang malang, tadinya aku ingin berdansa denganmu. Sayang sekali, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bermain denganmu. jangan sedih, Clara. Aku akan memperbaikinya. Dia akan kembali seperti baru lagi. Jangan khawatir. Paman Drosselmeyer langsung mengambil lem dan memperbaiki tangan Nutcracker. Fritz, apa yang kau lakukan tidak baik. Aku punya banyak boneka prajurit. Tadinya, aku ingin memberimu kejutan. Tapi kau sudah kehilangan kesempatan itu. Marah dan sedih dengan sikap Fritz, pamannya menyembunyikan kotak berisi boneka prajurit di dalam lemari. Tapi Paman... Itu akan menjadi pelajaran. Malu atas perbuatannya, Fritz tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menundukkan kepala karena malu dan pergi ke kamarnya. Setelah lewat tengah malam, mereka semua pun tertidur. Karena sekarang tahun baru, mereka diizinkan untuk tidur larut. Tapi malam sudah berakhir. Semuanya saling mengucapkan selamat tahun baru dan pergi ke kamar masing-masing. Selamat tahun baru. Clara berbaring di tempat tidurnya bersama boneka Nutcracker. Saat dia baru akan terlelap, dia mendengar suara dari bawah. Penasaran, dia pun turun ke bawah ke ruang keluarga. Di sana, ada pasukan tikus seperti tikus bajak laut yang Fritz dapatkan sebagai hadiah, berkeliaran dan mengacak-ngacak ruang keluarga. Clara,
Clara, di mana kau? Ayo turun. Clara, dia tahu bajak laut tikus itu mencarinya dan dia sangat takut. Tapi, untuk beberapa saat, dia pun sadar tidak perlu merasa takut dengan mainan tikus kecil. Itu hanya sebuah mainan kecil. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Mungkin kami bisa bicarakan masalah ini. Dia meletakkan boneka Nutcracker di anak tangga paling atas dan turun ke bawah. Dan apa yang dia lihat? Mainan tikus itu menjadi lebih tinggi darinya. Dan bukan hanya mainan itu. Semua perabotan juga menjadi lebih besar. Melihat keadaan dengan cepat, dia langsung tahu apa yang terjadi. Ternyata, dia menyusut. Dia menjadi sangat kecil. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa aku menjadi kecil? Aku harus kabur sebelum tikus itu menangkapku. Tikus-tikus itu semakin mendekati Clara. Kami akan menangkapmu, Clara. Kau akan ikut kami ke kota tikus. Jangan melawan. Cepat atau lambat kami akan menangkapmu. Segera saja, semua mainan yang ada di ruang keluarga itu pun hidup. Tank, meriam, prajurit, boneka bayi, dan boneka binatang semuanya bergerak ke arah tikus bajak laut. Satu-satunya cara untuk Clara bisa selamat adalah bersembunyi di belakang hadiah di bawah pohon tahun baru. Seperti mainan yang lain, boneka Nutcracker juga hidup, turun dari tangga dan mulai melawan tikus bajak laut. Dia sangat berani. Para prajurit yang Paman Drosselmeyer sembunyikan di dalam lemari juga turun untuk membantu Nutcracker. Tikus bajak laut merasa kaget melihat betapa kuatnya pertahanan para mainan dan bergerak mundur. Lari, selamatkan dirimu. Kita sudah kalah. Tolong! Clara, kau boleh keluar sekarang. Bajak laut tikus itu sudah pergi. Kita sudah menang. Clara keluar dari belakang hadiah tempat dia bersembunyi. Semua sangat gembira dengan kemenangan itu. Aku sangat takut, Nutcracker. Kau menyelamatkanku dari para bajak laut tikus. Terima kasih banyak. Tiba-tiba Nutcracker berubah menjadi prajurit tampan dan membungkuk di depan Clara, mengundangnya untuk mau berdansa dengannya. Maukah kau berdansa denganku, Clara? Oh, dengan senang hati. Mereka mulai berdansa. Dan saat itu, musik yang indah terdengar di ruangan itu. Peri-peri kecil melempar bunga-bunga. Itu adalah bunga ajaib. Dan tiba-tiba, Clara mendapati dirinya mengenakan gaun balerina dan sepatu balerina yang sangat indah. Clara berubah menjadi seorang balerina. Aku sangat mengagumimu, Clara. Kau menari balet dengan indah. Terima kasih. Impian terbesarku adalah bisa menjadi balerina. Apa menurutmu aku bisa melakukannya? Aku yakin kau akan menjadi balerina yang hebat. Dan nama musik yang sedang dimainkan saat ini berjudul Nutcracker Ballet. Setiap kali kau mendengarnya, ingatlah aku, Clara. Semua mainan lain menatap mereka dengan penuh kagum. Clara menari balet bersama Nutcracker selama berjam-jam. Berputar-putar dengan satu kaki, seakan-akan dia terbang di ruang keluarga. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara. Clara, ayo bangun sayang, ini sudah pagi. Jadi kau tidur dengan boneka Nutcracker? Selamat pagi, Bu. Aku harap Ibu tidak membangunkanku, karena aku sedang bermimpi sangat indah. Aku menari tanpa henti dengan Nutcracker. Aku menjadi seorang balerina. Benarkah? Kau pasti sangat lelah setelah melakukan semua itu. Ayo, cepat ganti pakaian. Kami sudah menunggumu untuk sarapan. Dia pun mengambil Nutcracker dan mulai menari dengannya. Dia masih mendengar suara musik di telinganya. Seakan-akan mimpinya adalah kenyataan. Nutcrackerku yang tampan. Kondo-san.
Matahari terbit dan terbenam di pertanian. Pemimpi baru saja meninggalkan rumah dan dia ingat sekarang hari apa. Pagi yang sangat indah. Matahari bersinar cerah dengan beberapa awan putih, bunga-bunga bermekaran, pepohonan berwarna hijau. Tunggu dulu, matahari, bunga, pohon, ini sudah musim semi. Paskah! Serigala lewat di sana dan mendengar teriakan gembira pemimpi. Apa yang kau teriakan? Kepalaku sakit. Serigala, serigala, hari ini Paskah, Paskah! Apa itu? Paskah, di hari kelahiran kembali, bahkan alam juga bangun. Semuanya terlahir kembali. Paskah! Baik, tapi jangan teriak-teriak. Aku tidak tahan. Oh, serigala, aku baru lihat. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Ini kecelakaan kecil. Aku menyentuh wajan panas. Untungnya ibuku sudah mengobatinya. Dan aku baik-baik saja. Semoga cepat sembuh. Kalau begitu, kau tidak bisa ikut mengumpulkan telur, iya kan? Telur? Di mana? Apa ayam-ayam sedang membagi-bagikan telur? Bukan ayam, tapi kelinci. Kelinci Paskah. Kepalamu terbentur ya? Mana ada kelinci bertelur? Mereka tidak punya telur. Ikut aku, kau akan lihat sendiri. Itu telinga apa? Jadi kalau kelinci melihatku, dia tidak akan takut dan kabur. Sambil memegang keranjang, pemimpi dan serigala pergi ke tengah hutan dan mencari telur di antara semak-semak. Di bawah batu, di lubang, gua, mereka mencari di mana-mana. Tidak ada apapun di sini. Ini aneh sekali. Pemimpi, dengar. Aku menyukaimu dan aku juga sangat menyukai telur. Tidak ada yang tidak ingin kulakukan demi sekeranjang telur. Tapi sepertinya kau sedang bermimpi. Tidak, tidak. Di hari Paskah, kelinci Paskah menyembunyikan telur di mana-mana. Kita harus menemukannya dan mengucapkan permintaan. Yang mengumpulkan telur paling banyak, keinginannya terkabul. Pemimpi mengakhiri perburuan telurnya. Dengan perasaan sedih, dia duduk di atas batu. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan pergi. Lihat, aku akan pergi. Aha. Baiklah, aku tidak bisa meninggalkanmu seperti ini. Apa yang bisa kulakukan? Dengar, aku punya 1 butir telur di rumah. Kita bisa bagi 2 kalau kau mau. Ini bukan hanya aku, serigala. Semua anak di sini juga pergi mengumpulkan telur. Tapi aku tidak mau membagi telurnya jadi 50. Aha. Serigala merasa sedih saat melihat pemimpi sedih. Jadi dia duduk di batu dan berkata, Ini adalah mimpi yang indah. Bahkan jika ini hanya sebuah mimpi, mencari telur di dalam hutan. Itu bukan mimpi, serigala. Itu juga tidak nyata. Tapi kita bisa membuatnya jadi nyata. Caranya? Hore! Ikut aku. mereka pergi ke pertanian dan pemberhentian pertama mereka adalah kandang ayam. Pemimpi, ayam-ayam itu tidak menyukaiku. Ikut aku. Aku serius, mereka tidak suka padaku. Baiklah, kalau begitu tunggu aku. Dia pergi ke kandang ayam. Kambing itu benar-benar lucu. Kita akan mengumpulkan telur di hutan, telur kelinci. Mana mungkin. Aku datang. Telur-telur kita sudah siap. Oh, wow. Oh, bagaimana? Apa mereka memberi semua telurnya kepadamu? Iya, aku bilang ini hari Paskah.
Aku harus mengingat trik ini di kepalaku. Ayo kita ambil cat di rumah seniman. Apa yang akan kita lakukan dengan cat itu? Pertama, kita akan rebus telurnya. Setelah itu kita akan warnai. Pemimpi dan serigala merebus telur-telur mereka. Kemudian, mereka meminjam cat dari seniman dan duduk dan mulai mewarnai telur-telurnya. Wow, kelihatannya semuanya lezat sekali. Ini bukan untukmu, serigala. Apa? Kita tidak akan makan ini? Tidak, ini untuk anak-anak. Apa kau sudah gila? Pemimpi melanjutkan mewarnai telurnya. Ada yang bintik-bintik, ada yang monokromatik, dan ada yang diberi gambar bintang. Ini adalah yang terakhir. Pemimpi, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini. Hidup telur. Berhenti, serigala. Kau mau kemana? Semuanya milikku. Aku tidak mau membaginya ke siapapun. Serigala, berhenti. Itu telur-telur Paskah. Serigala berlari dengan sangat cepat. Secepat apapun, pemimpi lari mengejarnya, dia tidak bisa menyusulnya. Akhirnya, serigala berhenti dan duduk di bawah pohon untuk makan telur. Ayo kemari telur-telur cantik. Aha, ketemu kau. Serigala meninggalkan telur itu dan mulai berlari lagi. Hei, jangan ganggu aku. Serigala, kemari. Dan sekali lagi, pemimpi berhasil mengejar serigala saat dia duduk untuk makan telur. Serigala. Serigala lari lagi. Pemimpi mengejarnya. Setiap kali serigala berhenti, ada telur yang jatuh ke tanah. Oh, ibu, aku lelah sekali. Serigala, kena kau. Aku sudah tidak bisa lari lagi. Ambil saja telur ini untukmu. Pemimpi mengambil keranjangnya. Tapi, telurnya sudah tidak ada. Coba kulihat. Oh tidak, tidak ada satu telur yang tersisa karena kau. Serigala, lihat. Ada apa? Anak-anak keluar untuk mengumpulkan telur. Telur-telurku? Tidak. Iya, kau adalah kelinci Paskah yang membagi-bagikan telur tahun ini. Pakaian ini sangat cocok untukmu. Sebenarnya ini sangat cocok. Ayo bergabung bersama mereka. Baik, tapi aku akan makan telur yang kukumpulkan. Ayo, kita bisa mendapat telur terbanyak. Tentu saja. Hidup Paskah. Selamat Hari Paskah, serigala. Selamat Hari Paskah, pemimpi. Kondo-san. Itu adalah hari tahun baru yang dingin dan bersalju. Semua yang berada di jalan berjalan cepat untuk sampai di suatu tempat. Ada yang pergi ke keluarga mereka, ada yang pulang ke rumah mereka yang hangat. Mereka mengenakan jaket yang tebal dengan scarf dan sarung tangan agar tubuh mereka tetap hangat. Di sudut jalan ada seorang gadis kecil. Pakaiannya sangat lusuh dan dia tidak mengenakan jaket, scarf, ataupun sarung tangan. Di tengah-tengah udara yang sangat dingin, gadis itu pun menggigil. Berjalan dengan langkah kecil, mencoba berjalan dengan sendalnya yang sudah butut. Dia gadis pemalu. Tubuhnya sangat kurus tapi dia terlihat cantik. Dia membawa nampan dengan tali di lehernya. Dia membawa korek api. Dialah gadis penjual korek api yang mencoba berjualan korek api di jalanan. Di malam yang dingin bersalju, sementara gadis kecil itu berusaha berjalan, tiba-tiba sendalnya rusak. Dia pun mulai menangis dan air matanya bercampur dengan salju. Sekarang apa yang harus kulakukan? Bagaimana
Bagaimana caranya aku bisa berjalan telanjang kaki di salju ini? Tidak berdaya, dia terus berjalan. Dia sekarang menjadi gadis penjual korek api yang telanjang kaki. Dia tidak bisa pulang tanpa menjual satu pun batang korek api. Aku punya korek api. Korek api. Apa kau ingin beli korek api? Dia berteduh di sudut jalan, duduk di tanah dengan bajunya menutupi kakinya. Apakah ada yang mau membeli korek api? Suaranya hampir tidak terdengar, dan dia masih belum menjual korek api satupun. Ya Tuhan, biarkan aku menjual korek api ini. Aku butuh uang untuk membeli sup untuk ibu dan obat untuk nenek. Angin meniup salju yang menutupi rambutnya dan masuk ke dalam matanya. Sekarang dia kedinginan di sudut itu. Aku punya korek api. Hanya sedikit orang yang lewat di sana, karena hari sudah larut. Gadis penjual korek api itu kembali menawarkan dagangannya. Korek api. Aku punya korek api. Korek api. Jarinya yang beku mulai terasa sakit. Jika aku bisa menghangatkan diri sedikit, mungkin aku bisa tinggal di sini lebih lama. Aku akan menyalakan korek api ini untuk menghangatkan diri. Tangannya yang dingin tidak bisa memegang kotak korek api. Dia berhasil menyalakan api. Api kecil yang muncul dari korek api itu terasa hangat, sangat nyaman di jarinya yang beku itu. Dia merasa lebih baik dengan merasakan kehangatan api kecil itu. Dia menutup matanya dan mulai bermimpi. Sekarang aku berada di kamar yang hangat. Aku menghangatkan tangan dan kakiku di sebelah tungku. Aku juga punya syal tebal di pundakku. Api kecil yang muncul dari korek api itu membuatnya bermimpi. Tapi saat apinya padam, dia pun merasa kedinginan lagi. Jadi, dia langsung menyalakan korek api lagi. Menurutnya ini adalah permainan yang menyenangkan. Kali ini, dia memimpikan hari di musim semi yang menyenangkan, dan dia berbaring di tengah lapangan bunga daisy. Matahari bersinar sangat terang di langit yang membuatnya hangat. Aku akan mengumpulkan beberapa bunga untuk dibawa ke rumah. Saat dia melihat dirinya mengumpulkan bunga, apinya kembali padam. Dia menyalakan korek api lagi. Dan lagi, dan lagi. Tidak ada batasan untuk mimpi yang indah. Dan sekarang, aku melihat meja berisi makanan mewah di depanku. Ada begitu banyak makanan. Aku sangat lapar. Pertama aku akan makan sup, ayam, dan coklat. Oh, dan ada roti juga. Dia bermimpi dan berpura-pura dia sedang makan. Dia menyalakan begitu banyak korek api, dan akhirnya salju pun berhenti turun. Bintang di langit bersinar sangat terang. Dia melihat ke atas dan ada bintang jatuh melintas di langit. Dia pun membuat permintaan seperti yang neneknya selalu katakan.
Jika kau melihat bintang jatuh, permintaanmu akan menjadi kenyataan. Ya Tuhan, semoga semua impianku bisa menjadi kenyataan. Bergelung di sudut jalanan, dia tertidur. Tapi yang sebenarnya, tubuhnya membeku. Gadis penjual korek api membuka matanya di tempat tidur yang hangat dan lembut. Tungku perapian menyala. Selamat pagi, gadis kecil. Bagaimana keadaanmu? Seorang wanita tua baik hati memandanginya dari dekat. Dia langsung bangun dan duduk di atas tempat tidur. Selamat pagi. Apakah aku bermimpi? Apakah ini nyata? Kau siapa? Aku di mana? Aku melihatmu berada di ujung jalan semalam saat aku berkendara pulang. Ada seorang wanita menangis di sebelahmu. Jadi aku menghampirinya dan dia bilang dia adalah ibumu. Kemudian bersama-sama kita pulang ke rumahku. Ibuku? Oh, kurasa dia khawatir dan pergi mencariku karena aku pergi sampai larut malam. Kami membawamu kemari ke rumahku. Tubuh kecilmu membeku. Aku harus memanggil dokter. Syukurlah aku tidak terlambat. Terima kasih banyak, Nyonya. Tapi mana ibuku? Aku punya kejutan bagus untukmu. Untuk sementara, ibu dan nenekmu akan tinggal di sini. Oh, astaga. Aku sangat gembira mendengarnya. Aku juga gadis kecil, rumahku ini sangat besar dan aku kesepian. Aku sudah bicara dengan ibumu. Mulai sekarang kau akan tinggal bersamaku. Ibumu akan membantuku dengan pekerjaan rumah dan nenekmu dan aku akan menjadi teman dan menghabiskan waktu bersama. Nenek benar. Permintaan yang kita buat saat kita melihat bintang jatuh akan menjadi kenyataan. Kau gadis yang sangat baik. Semalam kau mengalami kesulitan dan melalui masa sulit untuk bisa membawa pulang uang. Kau tidak menyerah. Seseorang harus bisa bertahan di masa sulit dan harus selalu memiliki keyakinan. Nenek selalu bilang hidup ini penuh dengan kejutan. Tentu saja kau akan masuk sekolah secepatnya. Kau berhak untuk bahagia. Kurasa masih ada orang baik di dunia ini. Setelah hari itu, gadis penjual korek api tidak pernah merasa kedinginan dan hidup bahagia.